Pemirsa, polemik pembangunan kantor Kepala Desa Pelapuan Kecamatan Busungbiu semakin berkepanjangan. 2 tahun setelah dikerjakannya pondasi dan tiang beton yang berjumlah sekitar 20 tiang itu, hingga kini belum mendapat kejelasan kapan akan dimulai pengerjaan lanjutan, dan juga berapa dana yang dibutuhkan, serta dari mana sumber dananya. Untuk diketahui, pembangunan kantor desa itu memakai anggaran BKK tahun 2022, namun pengerjaan proyek pondasi dan tiang beton tersebut dikerjakan di tahun 2023. Desas-desus penolakan yang sebelumnya dikira hanya sebatas isu, akhirnya menjadi kenyataan. Terbukti sekelompok Krama Desa Adat Pelapuan yang mengatasnamakan perwakilan dari Krama Desa Adat Pelapuan, yang menolak pembangunan kantor Kepala Desa Pelapuan di atas lahan tanah milik Desa Adat Pelapuan, tanpa diundang mendatangi acara musyawarah desa yang digelar pada hari Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Di dalam acara sesi tanya-jawab di acara Musdes tersebut, Made Darmawan, seorang tokoh masyarakat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua pecalang, ia menyampaikan kekecewaannya karena pembongkaran kantor kepala desa, yang di sana juga terdapat sekretariat bendesa adat, serta perencanaan pembangunan kembali kantor tersebut diputuskan tanpa melalui paruman adat. Ya, waktu itu saya sudah dipanggil, setiap persen panggil kan Pak, saya ngidang yang menangan minimal 50%. Pak Jero Desa dipanggil, saya dipanggil juga Pak Damai sih. Kita itu, nah ini politik yang maka itulah dipercaya seperti itu. Nah kemudian setelah berjalan, itu dananya diberikan 250 juta. Itu pun dipotong pajak, itu sudah datanya 220 juta. Nah dengan 220 juta itu setelah dikerjakan, lamanya tidak dikerjakan, ya, tapi dari BMD harus dikerjakan. Dan maka dari itu dikerjakan sampai segitulah selesai. Ya. Sekali yang gawing di adat, jelas, milik di adat. Sakit mau, mirip di adat merupakan satu kesatuan dengan desa ini. Yang bisa dipisahkan, kayak matahari dengan nanti waspada bulan menjadi satu kesatuan. Maka ketika masyarakat desa dinas memerlukan tanah itu, kami berikan sesuai dengan pemanfaatan. Desa dinas hanya memanfaatkan lahan. Ya, artinya tidak perlu persetujuan dari Krama Desa Adat secara utuh ya? Kenapa tidak perlu persetujuan dari Krama Desa Adat? Karena kami di Desa Adat kan sudah merupakan representasi daripada Desa Adat yang melaksanakan pemerintahan di Desa Adat kan kami. Masalah pembangunan kantor desa yang belum selesai, apakah tidak masuk dalam RPJMD tahun berikutnya? Bisa masuk, tetapi melalui program yang beda Pak. Mungkin dalam pembuatan program. Kenapa? Mungkin karena namanya, ya kami usahakan Pak. Ya. Ada konflik masalah tanah, bahwa tanah itu dalam milik adat. Gimana pendapat Pak Wipindi? Bukan begitu masalahnya Pak, karena kami kan sudah sepakat dengan Bapak, dengan Bapak Adat. Sudah sepakat dengan Bapak Adat untuk menjalankan itu bagi desa. Ya, maka dari itu saya tidak konflik, cuma karena anggaran. Karena karena anggaran Pak. Mungkin karena adanya PJ baru, mungkin karena PJ baru itu orang-orang birokrasi, itu betul-betul diteliti. Ya, maka dari itu mungkin cancel. Terkait dengan jawaban dari Wipindi tadi bahwa mangkraknya pembangunan itu disebabkan oleh dana yang di-cancel oleh PJ Bupati, gimana pendapat Anda? Kalau menurut pendapat saya itu sebenarnya pernyataan yang sangat bodoh menurut saya. Karena kalau seorang itu membangun, harusnya setelah pegang uang baru membangun. Sedangkan ini kan aneh. Dihancurkan dulu bangunannya, setelah itu baru dikerjakan. Dan itu pun uangnya baru sebatas janji, katanya kan tadi seperti rekamannya yang tadi itu.
Siapa yang menjanjikan itu? Menurut pengakuannya katanya kan yang menjanjikan mantan bupatinya. Sedangkan ada sekarang ditindakkan sama Pak PJ bupati yang sekarang. Jadi secara logika orang awam dah, kita kalau mau membangun sesuatu itu pasti harus pegang uang dulu baru membangun, bukan bongkar dulu baru mencari dananya. Patut. Artinya nggak ada sebelumnya ada diskusi musyawarah sama warga. Sekali nggak ada sama yang warga. tiba-tiba datang dah bego dihancurin. Terus sekarang setelah bangunan mangkrak seperti itu, apa tanggapan sampean terhadap bangunan tersebut? Apa perlu dilanjutkan atau diberhentikan? Kalau saya stop dulu, cari dulu statusnya, cari dulu penjelasan lahan persetujuan atau apa kan gitu. Biar tidak ujuk-ujuk membangun tanpa izin daripada masyarakat. Itu kan tanahnya bukan milik desa adat atau bekal atau BPT, itu adalah tanah milik desa adat Pelapuan. Jadi di stop dulu itu, remukan dulu masyarakat, entahkah dikasih izin atau tidak sama masyarakat, nanti kan putusannya lewat forum adat. Dia yang mengatakan tadi itu pada pewaruman itu kan tidak perlu katanya masyarakat itu terlibat itu. Gimana itu? Itu apakah benar begitu atau enggak? Itu kan saya sebagai warga masyarakat kan tidak tahu aturannya bagaimana gitu. Itu sebenarnya. Itu makanya saya bertanya. Jadi pada intinya tidak setuju dengan pembangunan ini dilanjutkan ya? Tidak Ya, untuk sementara tidak sementara setuju. tidak setuju sebelum ada forum adat. Keputusan dari warga masyarakat. Setidaknya masyarakat dilibatkan lah dulu, karena itu milik masyarakat. Karena dulu tetua-tetua kami itu membangunnya lewat urunan, lewat gotong royong. Kok tiba-tiba seenaknya aja itu bangunan bersejarah penuh pengorbanan perjuangan daripada leluhur gitu kok dihancurkan begitu saja tanpa melihat ke belakang gitu. Itu bagaimana sih dulu dibangunnya bangunan itu? Kenapa tidak perlu persetujuan dari Krama Desa Adat? Karena Mungkin karena adanya PJ baru, mungkin karena PJ baru itu orang birokrasi, itu betul-betul diteliti. Ya, Tanahnya bukan milik desa adat atau bekal atau BPT, itu adalah tanah milik desa adat Pelapuan. Pengorbanan perjuangan daripada leluhur gitu kok dihancurkan begitu saja tanpa melihat ke belakang gitu. Itu stop dulu.